masjid ini nggak hanya masjid, tapi lebih ke arah banyak mempelajari sisi kehidupan dari keluarga, dari dari masyarakat sekitar, manfaatnya seperti apa, kira begitu. Terima kasih sudah hadir kembali dalam acara Protox Ramadan Series. Dan seperti yang Bapak Ibu rekan-rekan lihat di layar monitor Bapak Ibu masing-masing, kali ini proyek rumah ibadah yang akan kita bahas yaitu adalah Masjid At-Thohir. Yaitu kita akan membahas mengenai keunikan-keunikan dari Masjid At-Thohir. Mungkin kita langsung saja, Mbak Ziza, perkenalkan artis kita hari ini. Oke, terima kasih Mas Bayu. Dan di sini kita akan langsung menyapa saja narasumber kita hari ini ada Mas Reko Tomo. Selamat siang Mas Reko. Selamat siang Mas Reko. Mas Bayu. Tidak. Ya, selamat siang Mas Reko. Dan Mas Reko ini beliau sebagai prinsipal arsitek di Rasna Matra. Seperti itu ya Mas ya. Nah, boleh diceritain sedikit nggak nih Mas mengenai Rasna Matra? Karena Rasna Matra sendiri namanya aja agak susah nih. Boleh sedikit ceritain untuk profil Rasna Matra itu seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya untuk dari Katalog Pro, Mbak Ziza, Mas Bayu, semuanya diberi kesempatan buat saya untuk bercerita sebenarnya. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga masih semangat puasanya nih. Yang dari beberapa hari lagi ya. Oke, ya perkenalkan nama saya Reko Tomo. Jadi memang di bawahnya ada arsitek kecil. Jadi memang saya tidak pernah bercita-cita untuk jadi arsitek sebetulnya. Cuman ternyata dari kecil bulu merah buku putihnya itu dan Reko Tomo. Jadi kayaknya udah di-tag sebagai nama doa mungkin semua orang tua. Jadi kalau menurut saya menjadi arsitek itu semacam panggilan alam hidup menjadi yang terpilih gitu. Ya. Terus kemudian ini sejarah saya. Jadi sejarah saya lulus kuliah sekolah itu SMA tahun 99. Kemudian saya kuliah di Unpad sampai tahun 2004. Agak telat sih karena bandel memang ya gitu. Terus kemudian di situ saya coba untuk bekerja di beberapa konsultan di Jakarta. Dan akhirnya saya terakhir di Urbani. Jadi di Urbani itu banyak pengalaman hidup yang mengukuhkan luka jadi arsitek sebagai arsitek gitu lah. Jadi saya coba untuk di Urbani sebagai arsitek ya, dimulai dari junior segala macam. Kemudian alhamdulillahnya pada saat itu saya diberikan beberapa kesempatan untuk mengerjakan beberapa public building berikut dengan master plan gitu. Terus kemudian di sini pun ada beberapa proyek yang sampai sekarang masih ingat tuh. Ini diantaranya Renteng Simfonis ini. Proyek ini tuh dulu adalah proyek sayembara, di mana sayembara itu dulu kita sekantor ngirimkan 3 tim, terus kemudian ada Pak Ridwan Kamil yang juara, terus kemudian ada saya dengan Mas Rizal Muslimin mungkin dengar ya gitu. Jadi kita udah satu, Mas Rizal dan ada 2 gitu, udah saat itu. Jadi Unpad itu sekolah spesialis Mas Reko ya Mas? Jadi kalau dokter mesti ada KKN itu gitu kan. Nanti spesialisnya di rumah. Jadi ini proyek ini segala macam, ada beberapa building public building dan ada master plan juga. Mungkin beberapa juga udah kenal ya di Jakarta proyeknya apa aja, mungkin saya nggak akan cerita terlalu banyak terkait ininya. Terus kemudian ini tadi yang saya bilang tadi juara 2. Jadi juara satunya Pak Ridwan Kamil, juara 2-nya alhamdulillah kita dengan Pak Mas Rizal Muslimin gitu, seperti itu. Terus ini adalah proyek bisa dibilang proyek terakhir saya di Urbani, yaitu Discovery Center di Taman Mini, mana proyek ini sebetulnya banyak cita-cita perjuangan di sananya gitu, seperti itu. Jadi ya alhamdulillah Kadrolnya diberikan kesempatan untuk belajar di Urbani untuk gimana sih apakah arsitektur itu gitu ya. Mungkin juga dari teman-teman udah tahu bahwa Urbani ada siapa aja sih sebenarnya, saya nggak perlu cerita deh gitu. Jadi ya memang kalau umpamanya di sini ada teman-teman yang masih baru belajar, nggak ada salahnya sebagai arsitek itu belajar dulu supaya bisa tahu harus bagaimana sih kira-kira konsultan arsitek itu ya, seperti itu. Karena desain itu memang semua orang desain bisa, tapi kalau mau kita belajar, iya. Dan kita juga bisa bisa mengukur apakah ini akan terrealisasi atau enggak ya Mas, setelah kita kecebur langsung gitu di industrinya. Meskipun kalau menurut saya namanya arsitek itu adalah gift. Kenapa? Karena semua orang jadi arsitek sebetulnya. Mungkin ya itu balik lagi ya dari sisi perorangannya.
Tapi intinya kalau umpamanya sambil belajar dulu akan lebih baik gitu. Oke. Nah akhirnya 2011 saya mencoba untuk di sini kan ada ya yang warna orange ini, walk as a dreamer. Saya memulai mimpi saya sebetulnya kira-kira di 2011 itu untuk bikin sebuah podcast. Itu namanya belum Ratna Matra, masih Rekod Promo dan Partner, jadi kurang lebih mirip-mirip kayak kantor lawyer lah gitu ya. Akhirnya seperjalan waktunya emang harus bikin nama nih. Nah, Ratna Matra. Nah, memang terdengar agak apa ya, agak klise gitu. Apa sih Ratna Matra gitu ya, segala macam. Ya memang kalau umpamanya saya coba untuk jabarkan, Ratna Matra ini adalah Rahna itu artinya menciptakan atau berkreasi. Terus kemudian Matra itu adalah dimensi. Nah, ini saya bentuk dalam bahasa seni, art. Jadi kalau komunitas bilang Ratna Matra sih menciptakan berkreasi dalam bahasa dimensi. Jadi kalau menurut saya pengetahuan itu semuanya udah mentok, hanya bisa membalik dimensi yang belum. Keberkahan itu sebenarnya. Namanya ini tujuannya adalah saya mencoba untuk mencari berkah dari Ratna Matra ini. Seperti itu sih, simpel itu aja sih. Dalam ya mas artinya ya mas ya. Kirain ini Ratna Matra nih nama anak mas. Itu biasanya kadang-kadang jadi gini mas. Jadi saya kepikiran gini. Jadi saya tuh sebenarnya bisa aja ya Rekod Promo studio gitu. Cuma saya berpikir di sini bahwa kita punya tim. Mimpinya sih sebenarnya ketika nanti ini berjalan, ketika saya udah nggak ada, ini masih bisa dilanjutkan oleh siapapun sebenarnya yang memang kita udah berjalan dari awal seperti itu. Wah. Artinya nggak ada berarsitektur ini ya, yang mencari apa ya, mencari keberkahan dimensi itu sih sebenarnya, karena semua orang juga sama tujuannya sebagai apa. Tapi pas saya udah inilah Ratna Matra. Jadi kalau umpamanya kita terkait dengan kayak apa cerita Harry Potter, Abrakadabra, ini Ratna Matra gitu, berkah gitu loh. Insya Allah berkah terus ya mas. Jadi kalau kita jalan ya udahlah inilah gitu, seperti itu. Memang ini dalam bahasa Sanskerta ya sebenarnya seperti itu. Jadi kalau umpamanya kita tentang Ratna Matra, seperti inilah Ratna Matra. Jadi menciptakan atau berkreasi dalam bahasa dimensi, gitu lah, seperti itu. Dalam bahasa seni. Jadi basicnya Ratna Matra itu kita punya dua sistem biasanya. Ini sekaligus terkait dengan sistemnya, gimana cara kita untuk desain ya sebetulnya. Karena kalau menurut saya bedanya arsitek dengan seniman itu adalah kita perlu ada riset dan segala macam. Makanya di sini saya coba untuk bagi dua. Sebelah kiri itu ada desain, di mana desain itu adalah kita mencoba untuk memvisioningkan dulu proyeknya. Proyek ini apa sih sebenarnya? Terus planningnya apa? Baru kita ke arsitektur. Biasanya kita coba combine juga dengan riset nih. Best practice case studies. Jadi kita lihat dulu fungsi-fungsi yang serupa itu apa aja, baru kita mulai mendesain sesuaikan dengan proyek yang akan kita kejar. Seperti itu. Dan juga mungkin untuk berkolaborasi, karena menurut saya yang namanya arsitek itu nggak bisa sendiri. Harus bareng-bareng ya, ada konsultan struktur, ada konsultan MEP, ada teamwork, ada PS, ada MK, ada mungkin banyak deh pokoknya deh gitu deh, sampai ke tukang itu arsitek ya maksudnya gitu ya, seperti itu. Jadi kita nggak bisa berdiri sendiri. Makanya di sini selalu saya titik beratkan di bawahnya ada sebuah nama collaboration seperti itu. Jadi kita membuka untuk berkolaborasi dengan siapapun. Nah ini juga sama terkait dengan cerita di akhir nanti mungkin saya akan cerita seperti apa ya gitu. Ini beberapa proyek-proyek dari Ratna Matra. Beberapa ada yang sudah dibangun, alhamdulillah. Beberapa juga masih dalam progres. Jadi proyek kita dari mulai housing, kemudian ada juga dari public building di sini sampai ke master plan. Terus kemudian ini juga ada proyek resort juga, gitu. Ini kita juga bisa kasih kepercayaan bikin master plan di Katanglingga, gitu. 74 hektar untuk bikin konsep resort seperti itu. Ini sekarang lagi on progress semuanya. Terus juga kita sempat waktu itu, pada saat itu Bandung itu lagi bikin yang namanya public transport, diantaranya kabel car. Alhamdulillah ya suruh ngebantu untuk bikin kabel car ini, konsep dari mulai station sampai ke planningnya mana aja seperti itu. Nah ini meskipun pada dasarnya sampai sekarang masih belum terlaksana ya gitu. Tapi intinya ada pengalaman lebih ketika ketika proyek ini di-announce, ada ilmu lain yang kita bisa untuk terapkan, gak hanya sekedar gimana sih cara ngebangun, gimana cara untuk mendesain, tapi gimana cara untuk bikin public transport kota nih gitu seperti itu. Dan ini proyek ini berlangsung dari zaman dari zaman pada Darusada sampai ke Pak Ridwan Kamil. Nah kebetulan Kadarullah juga pada saat bersamaan waktu itu kan juga karena mungkin regulasinya semua diserahkan ke wali kota pada saat itu. Nah kita juga sempat berdiskusi kembali nih, jadi kayak semacam reuni saya bilang saya lah itulah orang tua saya gitu, Pak Emil. Jadi ini tahun 2015 nih waktu itu terakhir kita diskusi di wali kota terkait dengan public transporting. Cuman sayangnya memang ketika berjalan semuanya banyak hal-hal yang memang dari sisi regulasi, dari sisi kesiapan segala macam belum sampai terlaksana sampai sekarang seperti itu. Mas, punten, saya mau nanya jadinya Mas.
bedanya ketika nanti Mas Reko menangani project public transportation sama project sendiri gitu kan, kayak owner gitu pribadi, itu pasti berbeda. Apa kira-kira yang bisa ditangkap dan diambil dari menangani project public transportation ini, Mas? Public transportation itu kalau sebagai arsitek ya turunin ego sebenarnya. Karena kita ketemu banyak orang di situ. Memang kita sebagai arsitek kadang-kadang suka berpikir lebih ya, tapi intinya ego itu yang kita coba untuk sesuaikan. Karena kita banyak dari project ini tuh banyak banget ketemu dengan berbagai macam orang, sehingga ketika berbicara dari sisi dari sisi desain, kita nggak bisa hanya idealis dari sisi kita seperti itu. Mas, berarti kalau boleh tahu Mas, Ratna Matra ini berarti skup pekerjaannya tuh selain arsitektur tuh apa aja Mas? Arsitektur, master plan, terus kemudian juga interior, tapi juga memang nggak terlalu banyak sih sebenarnya kalau interior ya. Oke. Saya lanjutin dulu. Ya, silakan Mas. Langsung kita mau pas project dulu nih. Oke. Nah, ini satu project juga yang menarik adalah ketika pada saat itu, ketika saya baru keluar tuh diberikan kesempatan untuk mendampingi project blognya Verdi pada saat itu. Oh, ini budayanya bukan Ed Sheeran ya Mas? Mirip Ed Sheeran soalnya. Ini mas. Soalnya VRDV. Ini kan ada kesannya VRDV. Jadi waktu itu saya sempat diberi kesempatan ke sana ke Rotterdam untuk melihat project. Project itu lucu sih sebenarnya. Jadi di mana membuat public building, tapi dikompet beberapa arsitek. Bawahnya Jarde, atasnya VRDV. Itu sih menurut saya sih gokil banget sih project ini sebenarnya. Yang lucunya itu adalah ketika yang saya pegang dan sampai sekarang tuh bahwa arsitek gitu. Kenapa bisa seperti itu? Saya datang di sana sebagai klien, terus kemudian kliennya bilang gini kan, tenang kita sekarang ngerjain orang Belanda, udah gitu, gila, tapi kita dikerjain gitu. Akhirnya setelah itu kita masuk ke kalimatnya pas kita mau mulai presentasi nih, tiba-tiba, wah gue nggak suka nih, pokoknya lo ganti besok ya desainnya, gitu, kata kliennya, ke staff arsitek ini gitu. Jadi saya berpikir, wah yang namanya arsitek, tetap arsitek bakal begitu ya, gitu. Udah. Akhirnya besoknya kita ketemu lagi di sana dan akhirnya mereka pecahkan bla 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 bla. Wah, gue belum suka nih. Gimana dong katanya gitu. Ya udah, kan kalau saya lihat dari sistem mekanisme pengerjaan itu mereka selalu bikin dari market ya. Bikin market tuh banyak market sisa gitu. Nah, market itu digabungin jadi satu tiba-tiba. Nah, ini yang gue mau. Inilah desain. Dia harus benar-benar bisa dinamis ya Mas, mengikuti flow-nya gitu ya Mas ya. Apa tadi itu? Gue pikir bahwa ya ini udah bulanan dikerjain malah nggak keterima, ini yang baru satu menit bisa jadi. Itu namanya desain ya dalam tanda kutip gitu. Ya gitu kayak untuk project ini. Jadi ya project ini belum terbangun sampai sekarang, tapi secara ilmu, secara pengalaman ada hal lebih yang terkait dengan yang namanya arsitek gitu, sama aja gitu sebenarnya. Berarti di project ini itu akan ada fungsi apa aja Mas? Ini kan kayaknya mixed use banget ya Mas ya? Ini sebenarnya project tahun 2000 berapa sih, 2015 itu sebenarnya memang waktu itu sempat viral sih ini project ada yang VRDV mau bikin di Indonesia itu sempat ramai. Ini secepatin aja, ini project master plan di Semarang, ini gate-nya, terus ini perumahannya, jadi perumahan murah sekitar 300 jutaan, sekitar 64 hektar dan 16 sekarang udah hampir habis gitu. Ini ada clubhouse-nya seperti ini. Jadi konsepnya kita ngambil dari konsep rumah Jawa, kombinasi menjadi bentuk modern menggunakan rooster. Nah ini saya pakai rooster ini dulu masih tahun 2014 kayaknya waktu bikin ini. Pakai tegel kunci seperti itu desainnya. Dimana ngangkat isu tradisionalnya ya gitu, seperti itu. Mungkin ini kalau digali sih sebanyak juga sebenarnya. Kemudian saya sedang mengerjakan project ini, ada project 13 hektar perumahan di Semarang, jadi bikin clubhouse dan master plan dan rumahnya. Gitu. Ini konsepnya seperti ini. Jadi di mana konsep itu nggak perlu ada tutup-tutupan segala macam, semuanya serba terbuka udaranya. Terus kemudian terus dari sisi ini tuh dibikin jadi semacam ada small gallery karena ownernya itu dia senang dengan yang namanya benda-benda sini seperti ini. Ini udah jadi. Ini danaunya juga danau buatan sekitar 1,5 hektar kita bikin, terus kemudian master plan seperti ini rumah-rumahnya gitu. Dan ini membantah juga ketika pada saat pandemi itu kan orang bilang bahwa nggak ada penjualan ya. Dan waktu kemarin corona gitu, ternyata ini seharga 3,5 miliar sampai 4 tuh sold out. Kadang-kadang saya banyak menemukan anomali kehidupan sebenarnya Mas. Berarti kesejahteraan di mungkin ya kita ngomongin skop Jawa dulu ya Mas ya. Itu udah cukup rata ya Mas ya. Dengan harga 3,5. Entah bilang rata atau emang jomplang sih sebenarnya gitu.
ya itulah kayak gitu ya. Dan di untuk rumahnya, jadi memang saya itu menceritakan konsep rumahnya tuh nggak melulu ruangannya yang biasa aja, tapi satu bentuk yang dinamis, di mana tengahnya ada inner court seperti itulah. Ini kalau diceritakan pun bisa jadi satu skripsi sih sebenarnya. Terus kemudian ada public building juga. Ini kita bikin kampus di Citaraya, punyanya kampus Unggul. Alhamdulillah sudah jadi. Terus kemudian juga sama, karena satu berhasil, alhamdulillah dikasih kepercayaan lagi untuk bikin kampus lagi di Harapan Indah. Ini juga udah jadi. Memang baru satu bangunan sih. Dan kadrolognya ketika itu, ketika 2021 tuh memang ada beberapa banyak dan proposal. Saya telepon sama BCI pada saat itu. Ini boleh bilang merek kan ya? Boleh Mas. Nah, kita masuk top 10. Wow. Ini tahun berapa ya Mas ya? Oh 2021 ya? Saya bilang waktu itu, masuk top 10 kita 2021. Wah, salah kali, nggak usah nih Mas, bilang kayak gitu. Cuman apa namanya ya, saya juga ngeliat dari banyak faktor ya, dari ini ada mood ya. Saya mute dulu, sorry. Ya. Tahun 2021 itu apa namanya, kita dapat penghargaan top 10, tapi dari ini pun kita banyak belajar ya. Jadi maksudnya ya ini sebenarnya teguran juga buat lebih serius itu dari sisi mungkin dari sisi desain, dari sisi apalah gitu, perpajakan gitu, software gitu ya. Akhirnya kita coba untuk disiplin, tapi alhamdulillah sih, maksudnya ya ini sebagai satu achievement buat kita juga sama tim juga, bahwa pekerja keras selama ini pun kita nggak sia-sia gitu, karena udah ini. Wah, berarti top 10 arsitek di Indonesia itu udah mulai bergeser ya, Zah? Iya. Karena ini anomali, makanya kan saya bilang ini anomali sebenarnya. Ini anomali sebenarnya saya bilang. Oke, sampailah ke main course utama nih. Jadi Masjid At-Tauhir ya, mungkin memang kebetulan juga apa namanya, dari keberadaannya tuh masjid ini cukup ramai ya, cukup viral juga gitu. Apalagi namanya udah tahu sih siapa sih kira-kira ownernya gitu ya gitu. Seperti itu. Oke, saya mau langsung aja cerita. Jadi Masjid At-Tauhir ini sebenarnya waktu itu kita punya mimpi sebenarnya, bikin satu kawasan area public facility, tapi memang bikin buat yang bagus banget lah. Jadi memang kalau kota itu kan perlu public facility ya gitu. Memang kalau umpamanya kita dari public facility yang udah ada di Jakarta sekarang udah mulai bagus, tapi kenapa nggak kita bikin di daerah yang masih tertinggal gitu, maksudnya bukan daerah yang biasa gitu. Nah alhamdulillah di sini kita kasih tempat bahwa ternyata kita bikinin public facility itu supaya orang bisa beraktiviti, terus kemudian meningkatkan sosial ekonomi seperti itu kan ya. Nah, terus awal mimpinya ada ya buat sebagai faktum, mungkin ada wants-nya itu ada legacy juga mungkin dari sisi ownernya ya. Terus kemudian need-nya apa sih? Need-nya lebih ke arah activity ya, sebagai masjid tadi gitu. Terus kemudian behavior-nya gimana? Memang ini banyak beberapa poin-poin yang memang jadi PR kita bersama ya, bahwa behavior orang itu beda-beda ya, apalagi dengan yang namanya public facility gitu. Cuman waktu itu saya belajar waktu di Urbani juga, bahwa dengan desain bagus orang akan lebih menghargai. Nah semoga ya gitu, makanya di sini kita coba desain bagus, semoga dia orang-orang yang menikmatinya pun bisa lebih menghargai. Nah action ini lebih ke arah perjalanannya. Nah ini jadi kalau umpamanya kita cerita workflow-nya itu adalah di sini dari owner, yang dimana ownernya itu adalah internal. Nah terus kemudian dia punya sejarah nih gitu loh, sejarah dari orang tuanya apa segala macam. Kebetulan owner ini punya mimpi dia menciptakan public facility di sini. Kemudian desainnya seperti apa? Nah dia ingin sesuatu yang lebih kreatif. Nah makanya dari sini eksternal pun bisa berpikir bahwa ini nggak bisa hanya arsitek yang mengerjakannya. Makanya saya berpikir untuk mengajak kolaborasi ke beberapa teman-teman. Di antaranya ada Sundan Matahari dan Said pada saat itu. Jadi ada sedikit tema From Bandung with Love gitu, teman-teman Bandung semuanya nih gitu. Jadi menciptakan ruang kreatif sehingga menjadi suatu space, dalam artian ruang yang orang bisa datang apa aja. Kemudian ciptakan attraction supaya activity-nya bisa berjalan seperti itu. Nah, kita untuk gambarannya, terus kemudian ini untuk aerial view dari posisinya di mana sih? Nah posisinya itu ada di Podomoro Golf View. Jadi Podomoro Golf View itu dia semacam kayak super blok kali ya, super blok. Di sini tuh ada apartemen, ada commercial area, ada residential seperti itu. Nah ini kebetulan masjid itu ada posisinya di sini. Nah ini sebagai pasas-pasum untuk ini. Meskipun kalau umpama dari sisi areanya tuh ini masih punya perorangan gitu. Oh berarti tapi tetap masih masuk dalam area kawasan IPD ya. PGV. Jadi mereka semacam kayak kolaborasi lah gitu. Jadi kayak semacam JO untuk kayak kawasan segala macam, supaya dua-duanya punya simbiosis mutualisme seperti itu. Kayak kalau dari sisi bisnisnya ya gitu. Seperti itu.
Wah, keren Nah Depok ini ya. kira untuk Depok ya. Jadi memang kalau lihat ke posisi Depok ya di pinggiran Depok, jadi bukan Depok banget gitu. Tapi bisa diakses melalui tol gitu. Kilometer 19 yang belok kiri kalau dari Jakarta, yang dari Bogor belum ada tapi lagi dibikin sekarang. Gitu. Ini kira-kira untuk apa? Untuk gambaran tanahnya. Ini untuk gambaran master plan secara keseluruhan. Nah ini kok apa namanya bisa-bisa gini ya, memang karena kalau lihat dari posisi posisi lahannya tuh memang kecil ya, tight banget yang di sini, terus kemudian ini dipotong sama jalan yang ROW-nya cukup besar gitu, sehingga kalau umpamanya kita lihat dari fasilitasnya tuh kayak terpisah-pisah gitu. Tapi ya memang ini adanya gitu, karena kalau umpamanya berkat tanahnya ada kotak itu udah enak banget, cuman kan yang namanya kita di dunia nyata pasti akan selalu beda-beda gitu. Nah ini ada apa aja saya akan cerita juga. Nah jadi di sini ada dua area sebenarnya. Jadi kita bilang yang area bawah ini sebagai area masjid, yang atas ini sebagai area fasilitas pendukung. Untuk luasnya kalau yang masjid sekitar 10.000, yang atasnya tuh 17.000. Terus kemudian apa aja sih fungsi dalamnya? Nah, fungsi yang untuk fasilitas itu di sini ada namanya area video mapping. Di sini ada area parkir, di sini ada area taman dan area komersial. Gitu. Ini area fasilitas itu sebagai pendukung. Berikut dengan area ada rumah marbot tadi yang seperti di rumah marbot atau mungkin rumah fasilitas lainnya gitu, seperti itu. Nah, jadi kalau umpamanya seperti itu kita bikin bahwa untuk konsepnya itu kita buat seperti ini. Jadi menempatkan area-area titik attraction di salah satu tempat untuk supaya ada daya tariknya nih. Jadi pertama di bangunan utama udah pasti di sini. Terus kemudian kita masukkan ada area attraction berupa amphitheater. Kemudian di sini kita masukkan ada area historical area. Kenapa ada area historical? Karena gini, kita banyak terinspirasi dari beberapa kota besar ketika dia ada di daerah kawasan tertentu ada ceritanya gitu kan, gitu. Memorial Park-nya gitu. Nah, kebetulan karena ini namanya pun Masjid At-Tohir di mana dedikasinya untuk orang tua. Nah, waktu itu kita menyarankan, Pak, kenapa nggak kita bikin sejarahnya juga gitu di sini supaya nanti orang bisa melihat bahwa semua orang bisa sukses gitu dari nol. Makanya di sini saya menciptakan ada area historical wall biar orang nanti bisa membaca sebelum masuk ke masjid. Nah, area tematik ini sebenarnya di mana bisa menciptakan satu area-area itu yang memang menjadi area kayak semacam galeri terbuka, terus bisa jadi pemasukan buat masjid gitu. Jadi ketika ada pameran apa nanti orang bisa majang di sini atau gimana seperti itu. Tapi ini baru idenya seperti itu. Nah, terus kemudian yang area atas ini, area attraction ini sebagai area viewing deck untuk viewing untuk orang nonton video mapping di sini gitu. Ini area komersial sampai atas sana, ini area parkir seperti itu. Nah, ini kira-kira seperti ini. Jadi kalau umpamanya kita lihat secara aerial, di sini ada area tematik tadi. Yang nanti mungkin ini kalau kemarin sih Pak Erik ada owner itu bilang bahwa mau dibikin kayak semacam ini beberapa benda-benda dari action game taruh di sini nih sebagai memorial juga nih. Makanya sini bikin kita bilangnya area tematik. Sini area historical, di mana area historical ini ada wall yang nanti akan berceritakan terkait dengan sejarah orang tua Pak Tohir tadi gitu. Terus kemudian ada area attraction di mana nanti kalau umpamanya mau ada pengajian atau apa bisa di sini. Ini bangunan utama. Ini area attraction juga, ini area komersial. Mas, boleh tanya sedikit ya, Mas? Itu tadi yang antara bangunan utama dan seberangnya itu kalau kita mau nyebrang itu interchange-nya melewati jalan ini atau memang ada underpass-nya gitu, Mas? Pengennya sih ada underpass-nya, cuman kayaknya kosnya tinggi banget sih. Cuman karena ini public fasilitas kita simpel ini sih, Mas. Itu kita sekarang kalau misalnya sekarang ditembak pakai drone nih, di sini kita udah ada yang namanya zebra cross gitu. Oh, oke. Dan juga kan ada security ya, jadi maksudnya mereka bisa untuk bantu untuk menyeberangkan atau apa seperti itu. Dan itu sebenarnya karena ini masih satu kawasan dan jalan ini sebetulnya masih jalan umum gitu atau jalanan khusus untuk area ini, Mas, sebetulnya? Memang kalau kita berbicara dari jalannya sendiri mungkin ini lebih ke arah jalanan PJP, tapi dia bisa tembus ke area kawasan sekitar lainnya juga lah gitu. Oh, oke. Jadi masih jalan umum, plus jalannya pun namanya kan Jalan Muhammad Tohir. Oh ya, berarti memang masih satu kawasan ya. Ini tadi yang saya bilang tadi, jadi saya coba untuk cerita sedikit terkait dengan area yang masjidnya. Jadi pertama itu ada area parkir, ini area tematik yang tadi, ini area historical hall, ini area amphitheater. Nanti seperti apa saya akan lihatkan amphitheaternya. Di sini ada area masjid dan di belakang sini saya bikinkan area plaza wedding. Oke, jadi tidak di dalam masjid ya, Mas ya? Jadi bisa tinggal pilih, bisa di dalam masjid atau mungkin bisa di luar gitu. Plus plaza wedding ini sebenarnya kita nggak hanya berbicara untuk wedding ya, tapi intinya karena ini public fasilitas, bisa juga nanti misalnya bikin bazar di dalam sana, bikin bazar kerudung atau apa seperti itu. Tapi intinya yang bisa untuk recurring income untuk masjid nih gitu. Karena kan masjid ini perlu ada kayak semacam dia harus mandiri ketika untuk setelah berjalan ya gitu.
wah sayang Mbak Ziza baru aja nikah nih Mas. Kalau tahun dari awal mungkin pasti kali. Iya harus nih. Ini udah beberapa kali loh Mas. Udah dipakai juga dan lumayan ramai juga gitu. Karena tadi di slide sebelumnya juga saya melihat fasilitasnya cukup area Masjid At-Thahir ini cukup dekat dengan area tol ya Mas ya. Jadi kalau umpamanya masuk ke area tol itu nggak sampai 5 menit udah nyampe sebelumnya. Jadi kalau dari Kelapa Gading tuh naik mungkin sekitar 20 menit ya masuk sini. Oh gitu. Berarti itu area tolnya area tol Jagorawi ya Mas ya? Jagorawi. Jadi setelah Cibubur ya berarti ya? Setelah Cibubur. Setelah Cibubur sini. Jadi Cikeas lah gitu. Iya. Nah ini amphitheaternya. Nah saya mau bicara dari denahnya dulu. Jadi kita bangunan ini punya 2 lantai sebetulnya. Jadi lantai pertama itu tadinya mau dibikin area parkir. Cuman karena banyak kegiatan-kegiatan akhirnya udah dibikin bagus aja deh sekalian area bawahnya. Nanti saya liatin dari videonya ya akhirnya ya udah karena fungsinya berubah dari area parkir menjadi area fasilitas, lantainya, plafonnya kita buat lain seperti itu. Terus di bawah itu ada area-area kayak semacam utilitas, ada ruangan ruangan DKM, ada ruang wudhu gitu. Untuk lantai 2-nya area untuk sholat. Plus ada untuk kayak semacam main lobby lah, kita bilang area foyer ya, seperti ada ruang tunggu imam, standar masjid sih sebenarnya kalau kita lihat dari fungsi-fungsi ini ya. Terus kemudian di sini ada area meeting room, ada VIP room, seperti itu. Mungkin ada pre-function room, seperti itu. Jadi kalau umpamanya kita berbicara dari fungsinya pun nggak ada fungsi-fungsi spesifik yang lain karena ini masjid, nggak ada gitu. Seperti paling tambahannya ada area meeting room, ada area VIP room, mungkin naik ke atas sedikit area mezanin, ada kelas. Nah ini rencananya bisa jadi kelas atau bisa enggak, tapi kita bisa fungsikan sebagai kelas, misalnya mau kelas PAUD atau mungkin kelas keagamaan kayak gitu. Ini seperti ini untuk atasnya. Terus kemudian jumlah total yang bisa orang sholat di sini itu kurang lebih sekitar 2.680 ya, 3.000 bisa lah. Gitu. Hampir 3.000 orang. Jadi ini kalau kita lihat ya, ruang utama itu mungkin sekitar 885, lobbynya 165 orang, langsung 31. Ya total kita 3.000. Gitu. Ini dipakai buat dinner nih. Jadi kalau misalnya mau ada yang mau nikah bisa di sini juga nih sambil dinner, sambil lihat video meeting. Jadi semua area bisa jadi komersilnya gitu. Ini seperti ini. Terus kemudian ini dari atas area ya. Jika ada video meeting. Nah, jadi yang menariknya itu adalah Masjid At-Thahir ini punya beberapa kubah. Ada jumlah kubahnya, terus kemudian ada minaret. Nah ini apa aja sih sebenarnya? Jadi gini, kalau umpamanya kita berbicara keluarga di sini, jadi At-Thahir ini adalah konsep simbolisasi keluarga. Kenapa? Di mana keluarga itu ada ayah, ada ibu, ada anak, ada cucu. Nah kita berbicara bahwa kubah ini ada kubah besar yang namanya kubah. Ya. Halo. Sepertinya terputus koneksi dari Mas Reko, tapi sambil menunggu kita juga akan infokan bahwa bagi teman-teman nanti yang berpartisipasi bertanya akan mendapatkan juga kenangan-kenangan dari Katalog Pro. Kita menyediakan yang tadi tiba-tiba putus. Oh iya, silakan Mas Reko. Silakan Bang. Oke. Saya join lagi ya sebentar ya. Iya, boleh. Baik. Jadi untuk teman-teman, tadi yang seperti Mas Bayu sampaikan, jika ada pertanyaan boleh mengajukan pertanyaan di kolom chat. Jangan terkesima dengan diskusi kita. Dan kita akan siapkan juga ada merchandise menarik untuk pertanyaan-pertanyaan terbaik ya Mas Bayu ya. Ya, baik. Oke. Baik, kita sambil menunggu. Udah kedengeran suaranya? Sudah terdengar Mas Reko. Nanti saya sambil connect yang satu lagi ya. Ini nggak apa-apa, saya coba untuk saya tutup dulu gambarnya, saya lanjutin dulu ke materinya aja dulu ya. Enggak, boleh Mas. Jadi tadi udah sampai sini ya tadi ya. Jadi simbolisasi ini tuh kita berbicara dari simbolisasi keluarga, di mana kubah utama itu adalah kubah ayah. Jadi ini ada kubah ayah, satu ini besar. 3 ini adalah kubah anak. Jadi 3 anak tuh maksudnya ada kakaknya Pak Erik, ada Pak Erik, ada kakaknya Pak Erik juga gitu, seperti itu. Dan ini sekitarnya itu adalah cucu-cucu dan cicitnya. Nah mereka tuh berdiri dalam pangkuan ibu di kotak ini. Jadi masa kotak itu adalah masa orang tua gitu. Nah terus kemudian minaretnya apa? Kenapa ada 4 sisi? Nah ini maksudnya tuh untuk melambangkan keberkahan untuk orang-orang yang ada di sekitarnya, seperti itu. Ternyata arti kubahnya juga, maksudnya tadi juga sempat
penasaran gitu. Biasanya kan ada kubah satu besar semua, dan di sini ternyata benar-benar mengambil dari simbolisasi dari keluarga Muhammad Tohir tadi ya, Mas. Betul. Jadi apa namanya, karena filosofisnya sebagai keluarga, di sini berkembang itu jadi apa namanya, dari sisi keluarganya itu ya yang itu kita angkat gitu. Oh. Oke. Nah, terus kemudian betul. Ya, jadi sisanya tuh ini ada apa namanya, sisa-sisanya itu adalah anak-anaknya gitu, seperti itu. Gitu. Jadi kalau umpamanya berbicara atau kenapa ini adalah keluarga gitu, kalau kita lihat dari konsepnya ya gitu. Oke. Mas Eko, saya tanya sedikit ya Mas. Kan Mas Eko tadi kalau lihat di awal, cerita di awal itu sempat share mengenai pengalaman di awal Mas Eko bekerja gitu di Urbane. Yeah. Nah, mungkin teman-teman dan banyak Bapak Ibu yang hadir di sini cukup mengenal desainnya masjid-masjid yang dibuat sama Urbane, kan tidak seperti masjid yang ada kubahnya, lebih simetris gitu. Nah, itu waktu itu sempat terbawa pada saat merekomendasikan desain di Masjid At-Thohir ini, atau memang dari awal sudah terbayang akan seperti apa gitu, Mas? Ada beberapa hal yang memang kita melihat dari owner, yang ownernya lebih senang ke arah mana ya gitu kan. Kebetulan untuk kiblat pada saat kita diberi pun lebih ke arah Masjid Grand Mosque Abu Dhabi. Gitu. Sudah ada plan ininya Mas ya, plan besarnya ya. Maksudnya apa namanya, secara konseptual pun udah ada kayak semacam plannya ke sini Masjid Abu Dhabi seperti itu. Jadi memang kita mencoba untuk menerjemahkan dari keinginan klien seperti apa, akhirnya kita coba untuk masukkan ke dalam desain seperti itu. Oke, wow. Apa namanya, kalau lihat dari konsepnya memang kan mirip Masjid Abu Dhabi ya. Jadi itu memang dari ininya kita coba untuk terjemahkan dalam bahasa lebih tight gitu, lebih kecil gitu. Terus kemudian kita juga kalau dari sisi ini kan kebetulan juga ownernya udah cukup mapan ya, jadi dari desainnya pun kita nggak bisa berbicara dari desain yang benar-benar super modern atau mungkin rekonstruksi gitu. Iya, betul. Jadi lebih apa namanya, kesannya formal gitu. Jadi dari awal memang kita mau masjid lebih formal, terus kemudian ornamental gitu seperti itu. Karena ini bercerita tentang orang tua gitu. Oke. Dan beliau pun sudah punya gambaran tentang desain masjidnya ya Mas ya, dengan mengambil desain masjid dari Abu Dhabi itu ya Mas ya? Ya, karena dia mau desainnya formal apa segala macam seperti itu. Oke. Ini untuk interior dalamnya. Jadi untuk interior dalamnya waktu itu kita desain ada namanya Rematullah ya sini. Gitu. Terus kemudian kita pakai material-material yang ya semuanya kita buat temanya monokrom lah seperti itu. Jadi di mana monokrom ini Asmaul Husnanya menjadi menonjol. Oh, jadi ini depan ini Asmaul Husna ya Mas ya? Wow. Kita buat dari masing-masing stainless ya. Terus kemudian kita bikin layering dari sisi dindingnya supaya dia ada cahaya gitu di antara yang putih-putih ini bisa nyala. Oh, wow. Nah, ini saya yakin tadi Mas Eko juga sampaikan kan khusus untuk beberapa pekerjaan, apalagi khusus dari desain masjid ini banyak berkolaborasi Mas. Nah, itu saya yakin dekoratif seperti tadi kan pasti Mas Eko juga berkolaborasi dengan mungkin interior design atau mungkin ada seniman-seniman tertentu. Itu berapa banyak sih Mas yang akhirnya berkolaborasi di proyek ini Mas? Dari proyeknya sendiri untuk desain interior kami juga sebetulnya. Oke. Terus lighting konsultan juga kami juga seperti itu. Kita kerjakan semuanya. Terus lebih ke arah seniman lokal ya. Kayak misalnya kita berbicara dari jendela nih. Nah ini bikin di Semarang gitu loh, craftsmanship-nya. Meskipun ini banyak trial and error-nya gitu, saya banyak gagal ulang lagi karena customize semuanya gitu. Yang keduanya ini dilukis tangan nih plafonnya. Dilukis tangan? Di keramik di kaca gitu ya? Di plafon. Nah, jadi ini saya punya sahabat tasniah kaligrafi namanya. Mereka itu adalah bisa dibilang ahli kaligrafi. Terus kemudian saya coba tawarkan, mau nggak bantuin saya bikin ini untuk bikin ornamen di Masjid At-Thohir? Oh mau. Akhirnya alhamdulillah mereka bantuin seperti itu. Ya dari ininya, dari si Asmaul Husnanya, ini juga ada teman juga dia itu lebih ke arah kayak semacam suka bikin desain sistem. Akhirnya saya coba tawarkan bisa nggak bikin seperti ini.
trial and error juga tuh, gagal ulang lagi dari kompositura namanya gitu. Cuman yang menarik lah gitu, apa namanya, ada poin-poin yang memang kita bisa berangkat. Saya bilang tadi kan bahwa arsitek nggak bisa berangkat sendiri ya, seperti itu. Terus kemudian lampu ini juga sama nih, lampu ini lumayan beratnya, hampir berapa tahun gitu kita bikin strukturnya apa segala macam di atas tuh yang memang mesti trial and error juga. Jadi kesannya memang ini masjid, tapi lack of detail gitu yang memang kita buat kadang-kadang bikin pusing juga gitu. Ya, karena ini detail banget Mas gitu. Saya terkesima sama tampilan Asmaul Husnanya itu kan. Itu kalau dilihat tadi di slide ini, nah ini kan detail sekali gitu. Betul. Dan ini semuanya kita pakai sistem apa namanya, aku lupa namanya deh. Jadi intinya kita bisa atur dalam satu iPad, bisa ngatur warna segala macam ininya di sini. Wow. Gitu. Creston namanya, Creston. Nah ini untuk lampunya, jadi ini lampunya tuh terdiri dari ribuan gelapak namanya dot kristal gitu lah. Nah ini beberapa detailnya juga, jadi sama ini juga dari si minaret ini kita coba untuk custom bikin di Boyolali buat itu. Wow. Jadi seniman Boyolali kita ajak ke sini, bisa bikin nggak kayak begini, bisa seniman rumahan gitu sebenarnya. Alhamdulillah bisa bagus ini. Jadi maksudnya ada konsep pemberdayaan warga juga di sini, konsep pemberdayaan UMKM gitu. Pintu juga sama. Ini semuanya custom nih. Kalau saya lupa nggak masukin gambar detailnya, ini tuh sebetulnya kalau kita lihat jendela ini ada beberapa layer di sini. Jadi udah ada nggak satu bidang, tapi ada beberapa layer gitu, tumpuk lagi. Terus kemudian kacanya itu segmented ini, kacanya itu digrafir satu-satu. Ya kebayangnya kalau misalnya pecah tuh nangis ya harus ganti lagi sih sebenarnya gitu. Sama, jadi lighting konsepnya seperti apa, jadi ya sama sih kita coba untuk bikin konsep yang untuk di luar kita pakai beberapa konsep produk dari Vega seperti itu. Ini pada saat kita coba kalibrasi warna gitu. Saya coba lewat dulu aja, jadi beberapa saya coba ngambil ilmu apa namanya, pada saat malam tuh kita pengen bikin kayak semacam ada lantern efeknya deh gitu, seperti itu. Jadi nyala sekitarnya seperti apa, seperti ini juga sebetulnya saya coba untuk play ya. Jadi ketika malam tuh memang jadi lantern efek apa namanya di sekitar itu, jadi dia yang menjadi point of interestnya sendiri gitu loh, menyala di antara sekitarnya ya. Balik lagi ya, semoga menjadi apa keberkahan yang ada di sekitarnya. Nah ini dari tadi apa gambaran untuk kubahnya yang bisa lihat kan, yang paling besar ayah dan 3 kubah anaknya dalam satu konteks. Oke, Mas, saya sedikit mau ngebahas titik-titik lampu, Mas, dari sisi lighting. Nah, itu kan kalau ini akan sangat terlihat luar biasa tuh pada saat malam hari kan, pada saat lampu-lampu ini dinyalakan gitu. Nah, titik-titik lampu dan desain lampu yang Mas Reko tempatkan gitu dan aplikasikan di project Masjid At-Thohir ini, itu titiknya taruh di sini, terus juga pancarannya harus seperti ini. Itu pertimbangannya dari apa nih, Mas? Pertimbangan lighting itu sendiri kita mau konteksnya mau apa nih, mau wall washing atau mau shadowing kayak gitu. Jadi ada beberapa poin-poin yang kita coba untuk terapkan dari beberapa ilmu lightingnya gitu ya, seperti itu. Nah misalnya gini, nah ini nih. Jadi kita buat layering gitu loh. Jadi beberapa lampu supaya nanti dia ketika ini tuh shadownya bisa beda-beda nih atas sama bawah gitu, seperti itu. Kemudian dari titik lampunya kita coba buat, nah ini nih. Jadi kalau umpamanya ini ketika kita tes lampu-lampunya, kalau misalnya yang atas nih ya, nah ini shadowing untuk area atas gitu loh, seperti itu. Oh, jadi ada segmen-segmennya juga. Ada segmen. Semacam ini Mas, kita lihat dari si minaret nih, ini ada segmennya nih. Jadi kalau umpamanya segmen atas ini, dia akan melihat seperti ini, segmen bawah seperti ini, dan seperti ini. Gitu. Terus kemudian yang bawah juga seperti ini. Dan yang bagian itu ketika kita coba pesen lampu, ternyata lampu untuk ini tuh segede drum gitu. mesti atur. Nah ini ketika pertama kali azan. Masya Allah, jadi negeri nogeng loh Mas. Nah ini kan ternyata kan masih lampu-lampunya ada beberapa layering-layeringnya nih, gitu. Ada wall washing, ada shadowing kayak gitu, ada glowing. Gitu. Wah, saya nggak sangka, maksudnya PGV itu segininya gitu, areanya Mas ya. Nah karena ini kalau dari pinggir tol tuh kayaknya biasa aja ya, apartemen aja gitu. Terus kemudian kita ciptakan juga di area area pabriknya itu ada pet lightingnya. Jadi beberapa poinnya kita buat poin-poin semacam kayak lampu-lampu kotak gitu sebagai pet lighting sebenarnya. Jadi kita seperti ini gambaran. Lampunya kita taruh di mana aja, terus kemudian ini supaya orang nanti ketika jalan langsung lihat sini, seperti itu. Nah ini seperti ini. Jadi ada beberapa lampu-lampu yang sebagai pet lighting tadi saya bilang.
lampunya ketika siang hari. Jadi memang pemilihan lampunya pun saya bilang sih nggak sembarangan ya, karena udah pakai produk Bega tuh kayaknya udah luar biasa gitu ya, maksudnya secara hasil dan kualitasnya udah luar biasa, udah bagus. Ini ketika wall washing tadi, mungkin Mas lanjut ya. Jadi ini yang wall washing tadi nanya sama seperti ini. Terus kemudian kita coba shadowing nih, jadi beberapa di area yang wedding tuh kita coba untuk shadowing ke arah tanaman nih, supaya di sini kesannya emang ada bercak-bercak apa, kayak semacam ada pergerakan lah gitu kan tanamannya, nggak melulu putih semuanya gitu. Ini lampu tadi, mana ini ketika kita tes nih lampunya juga ketika masih pembangunan. Jadi apa namanya, kita buat kayak semacam dimmer lah gitu istilahnya. Lampu di atas adalah kolaborasinya dengan 9 matahari. Jadi kita waktu itu kan bilang bahwa Pak kayaknya mesti ada sesuatu yang lebih menarik selain dari sisi lampu gitu loh. Nah kebetulan dari ownernya pun oh iya ini kayaknya kita buat suatu cerita. Jadi waktu itu sempat kita kolaborasi dengan tadi penuntut, kita bawa ke owner untuk kita bikin market kecil, kita tes mana seperti ini. Terus kemudian ini ketika ininya kita tes juga di ini nih di market gitu, skala kecilnya. Kita diskusi bahwa dari ownernya pun cukup untuk open, jadi alhamdulillah beliau sangat Indonesia sekali gitu ya, membawa ada ornamen hias bergaya Islam modern, ada ornamen hias Jawa Barat, ada ornamen hias Sumatera Selatan. Jadi dibikinkan beberapa konsep yang memang bisa membicarakan dari semuanya aspek. Yang menariknya lagi adalah ada satu cerita yang memang dibuat sesuai dengan perjalanannya Pak Teddy ya. Gitu loh. Jadi di sini cerita bahwa beliau itu berangkat dari benar-benar nol, nggak punya apa-apa, tapi bisa menjadikan sesuatu yang sekarang seperti itu layak di-share ke publik gitu, bahwa semuanya bisa sukses dalam perjalanan yang sungguh-sungguh seperti itu. Ya, jadi terus kemudian berikutnya adalah kita kolaborasi dengan Nusai juga. Di sini kita bikin untuk sound systemnya, terus kemudian beberapa sound system ini dibuat lebih detail juga, jadi ada semacam filosofisnya nih, nggak hanya sekedar totem biasa, tapi kita buat ada kenapa ada lakukan seperti itu kan, untuk meng-covering tadi ya keluarga, untuk memberikan berkah untuk semuanya, terus kemudian juga untuk ininya seperti ini gitu. Ya akhirnya di sini kita balik lagi ya dari sisi Rana Matra, alhamdulillah yang semoga jadi berkah bersama nih seperti itu. Yang menarik lagi adalah ketika berbicara public space, ternyata ini diambil dari apartemen sebelah pada hari Minggu nih. Jadi orang itu sekarang ngumpul datang untuk dari sini yang biasanya hanya 5 menit sampai sekitar 1,5 jam karena kepadatan orang seperti ini, macet. Dan itu akhirnya semua pada parkir di jalan ya. Ya, jadi udah nggak nampung, jadi pindah ke sini gitu. Seperti itu. Nah ini pasti kondisi masih sebelum Ramadan kan Mas ya? Sebelum Ramadan. Ini sebenarnya tahun lalu. Ramadan juga sekarang udah ngalami lagi gitu. Nah ini jadi menciptakan public fasilitas untuk semua orang, dan alhamdulillah semua orang bisa menerima ya ini berapa. Jadi ketika ada video seperti ini tuh luar biasa. Ini nggak ada ya? Bentar, saya coba ini. Jadi ada orang sambil bawa anaknya sambil lihat masjid gitu. Oh jadi istilahnya infokusnya lah Mas ya. Itu ada di seberang area masjid berarti Mas ya. Dari seberang jalan. Betul. Nah itu boleh tahu settingnya Mas, maksudnya kan ya bayangan orang awam gitu ya. Kalau lampu di center gitu ke seberang pasti akan melewati orang yang melewati lampu itu gitu Mas. Nah itu untuk mensiasati tidak mengganggu area pejalan atau pengguna jalan yang di tengahnya itu disetting seperti apa tuh Mas akhirnya Mas? Ambil gambar dari sini ya. Nah, Ini adalah video mappingnya nih. Oke. Ini adalah tower video mapping. Ya, tower video mapping ini hampir tingginya kurang lebih ada sekitar 6 meter. Itu tuh kita udah desain supaya ketika ada sudut pandang ini nggak terganggu dengan namanya orang lewat mobil. Oh. Oke. Ketika kita lihat dari skala ya Mas ya, ini kan kita di sini skala nih, ini kan video mapping dari sini naruh sini, mobil di sini, mobil paling tinggi juga kan 2,1 lah, let's say ya 2,3 atau apalah, itu nggak kena gitu.
udah apa namanya udah pertimbangkan dari sisi visual maupun dari sisi teknisnya nih sini. Kalau dilihat, apakah area masjidnya itu areanya lebih tinggi mas daripada yang di seberang? Karena kalau lihat di video sebelumnya yang tadi tuh, yang di slide tadi, itu mappingnya tuh bisa sampai bawah full fasad masjid yang tertembak video mappingnya itu tuh mas. Memang kalau kita lihat dari sisi bangunan ini memang nolnya itu kita naikin ke atas. Gitu. Oh, oke. Karena ini di sungai, gitu. Ya kan itu yang pertama. Yang keduanya terkait dengan dari sisi ininya pun memang dia pas kebetulan dengan posisi ini. Seperti itu. Oh. Jadi memang kita udah itu juga sama pertanyaan pertama pada saat mau kita announce project ini produk ini, terus ini kita coba untuk studi secara visual nih, apakah memblocking atau apakah memang terhalang. Ternyata alhamdulillahnya enggak. Makanya kenapa di depan sini kita nggak pasang tanaman-tanaman yang tinggi. Oh, oke. Karena pertama mungkin kalau terhalang kan akan mengganggu pejalan ya mas ya. Kedua, kalaupun terhalang juga video mappingnya jadi akan kepotong tuh, jadi kurang bagus. Hal-hal terkait dengan visual tadi kita udah coba pikirkan supaya tidak terganggu. Tiba-tiba lagi kepotong gitu, ini enggak alhamdulillahnya ya. Jadi keterbatasan memberikan suatu kelebihan gitu. Ini keterbatasan kita terpisah oleh jarak jalan. Tapi tetap kita bisa untuk maksimalkan dari sisi fungsi yang di depannya gitu mas. Keren. Berarti nontonnya juga lebih aman ya mas. Jadi nonton itu kita di seberangnya, bukan malah mendekati masjid berarti ya. Kita nonton itu kenapa di area depan tadi pun saya balik lagi ya, dibikinkan area section buat area nonton nih di sini tuh. Oh, oke. Tetap juga di sini orang bisa nonton duduk di sini gitu. Ketika orang sambil nonton ya, nanti ketika dia bisa duduk seperti ini mas, sambil makan gitu. Ini yang keren. Berasa beneran dinner negeri dongeng sini. Ini area ini disewakan juga untuk pernikahan ya mas? Siapa tahu mas nikah lagi mungkin. Makasih mas, terima kasih. Saya belum cukup adil. Nah ini kayak seperti ini mas ya, terus udah hampir selesai sih ini sebenarnya. Jadi ya ketika ini udah berjalan, maksudnya ada orang bawa keluarga, bawa nonton masjid ini kan maksudnya secara checklist. Oh iya, orang udah nyaman di sini seperti itu. Dan bahkan ketika sekarang tuh udah mulai ini mas masuk odong-odong nih. Odong-odong, oke. Kita datang pakai odong-odong sini. Ini jangan-jangan sudah ada tambahan destinasi religi yang lain mas di Depok. Biasanya kan kalau dulu Kubah Mas terus ya, sekarang ini mulai berpindah ke At-Tahir mungkin nih. Iya, begitu lah mas. Ya kira-kira begitu. Nah mungkin saya coba untuk ini ya, kasih lihat ada sedikit video. Saya coba untuk ini ya. Jadi fasilitas depan. Oke. Ini untuk interiornya. Nah itu masih nyala kan? Jadi mau saya ulang dikit ya. Tuh. Berarti bisa dibilang masjid ini sudah rampung ya mas untuk masjidnya ya. Tinggal area pendukung fasumnya yang lain di luar itu ya mas ya. Betul. Ini fasilitas. Ada ruang rias, jadi kalau misalnya udah disiapkan tuh untuk nikah. Ada kantin F&B juga, UMKM. Ini ruang wudhunya. Keren ya, kayak di mall ya Pak. Karena jarang kita ngeliat yang seperti ini gitu. Nah ini nih, ayo nontonnya, ini lampu-lampunya. Ini area untuk semi basement tadi nih. Ini penitipan barang. Ini ruang VIP. Ini ruang VIP posisinya di basement juga atau sudah di lantai 1? Sejajar dengan 1. Oh, sejajar dengan 1 ya. Dengan masjid. Ini ruang belajar masih kosong. Ya dibikinin air-air dikit. Dan termasuk landscape ini masih skop pekerjaannya Raj Ramatra ya, Mas? Iya. Nah ini video mappingnya tadi.
Oh iya tuh, itu ada motor lewat, nggak ini. Hmm. Ini kalau boleh tahu jadwal play video mappingnya hari apa? Weekend, biasanya weekend. Weekend ya. Nah, Dan tematik gitu kan Mas, atau memang ngebahas salah satu cerita gitu yang di videoin Mas, untuk video mappingnya? Ya, jadi apa namanya, kalau dari temanya kan tadi saya cerita bahwa temanya tuh ada yang tema, saya berikan sebentar ya di sini. Jadi ada temanya tuh tema yang ini ada tema yang apa namanya, ornamen hias bergaya Islam modern, terus kemudian ada ornamen hias Sumatera Selatan, ada ornamen hias Jawa Barat. Nah, ini yang reguler ini akan diputar setiap weekend. Tapi ketika ada acara tertentu, Asa Baru akan diputar nih filmnya nih, gitu. Jadi untuk private only biasanya gitu. Kayak misalnya keluarga lagi mau kumpul kayak sekarang nih mau ada buka puasa bersama di masjid, jadi baru diputar, mereka sambil apa, nostalgia bahwa ini kakek dulu seperti ini loh gitu. Luar biasa sih. Mas, saya mau jadi pertanyaan mundur sedikit nih Mas. Tadi kan kalau dilihat kubah-kubah di atas itu menggambarkan kubah keluarga Pak Thohir gitu ya. Jadi ada kubah besar sebagai orang tua, ada tiga kubah sedangnya, dan kubah-kubah kecil yang mendampinginya gitu ya. Nah ini kubah-kubah ini memang mengikuti jumlah total keluarga Pak Thohir ini, Mas Reko, atau memang simbolis mewakili beberapa hal, Mas? Jadi yang utamanya itu hanya ada dua poin. Yang pertama itu adalah poin kubah ayah ini, ya. Yang keduanya adalah poin kubah anak 3 ini. Oke. 2 poin itu tadi aja. Sisanya sih yang 3 sih sama dengan ibu nih yang bangunan. Sisanya memang ini cuma penggambaran aja ya gitu. Karena nggak mungkin dimasukin semuanya gitu. Tapi intinya ini dari seorang ayah, ada anak dan ada cucu dan cicitnya. Tapi memberikan keberkahan untuk orang di sekitar. Gitu. Jadi itu bukan kayak semacam stiker Happy Family aja Mas ya. Jadi memang ini simbolis menggambarkan kurang lebih keluarga Pak Thohir lah. Nah sama yang 4 totem ini nih Mas. 4 totem ini apakah ada arti dan maksud tertentu juga Mas? Ini kan sebagai media pengeras suara ya, apalagi kan namanya minaret itu kan sebagai simbol, mungkin ya ini adalah masjid gitu. Nah kebetulan dari bentuknya ini udah kotak, kita coba untuk bikin supaya dia lebih simetris lagi, kita tambahkan unsur vertikal gitu. Nah filosofisnya adalah sebagai memberikan keberkahan untuk orang di sekitarnya gitu. Jadi selain menggambarkan arah mata angin, terus memberikan jadi rahmatan lil alamin kayak gitu lah. Masya Allah. Nah terus tadi Mas Reko juga sampaikan bahwa 4 tugu ini kan itu juga sebagai pengeras suara ya Mas. Nah mungkin Mas Reko juga sempat dengar beberapa tahun sebelumnya tuh pernah ada sesuatu yang bermasalah dengan toa masjid gitu Mas. Nah ini pada saat penempatan pengeras suara ini di 4 pilar ini, itu apakah ada pertimbangan tertentu juga Mas? Selain ya kita tahu ya sebagai Muslim kita tahu itu adalah bagian dari syiar gitu Mas ya. Menarik pertanyaan. Jadi gini, hal ini pun yang menjadi dasar pemikiran dari owner Mas. Tapi ini mengganggu sekitar juga ya, gitu. Karena ya maksudnya jangan sampai si masjid ini pun mengganggu keberadaan orang sekitarnya seperti yang Mas bilang tadi gitu. Dan akhirnya kita kayak semacam kayak ketemu sebuah teknologi itu, jadi suaranya kenceng tapi dia secara gamanya tuh nggak terlalu besar gitu. Ini kalau boleh tahu seberapa jauh dari kawasan perumahan sih Mas masjid ini Mas? Khususnya dari master plan ya. Bentar, kalau saya lihat dari sisi master plan, sebetulnya dekat sih Mas, karena sebelahnya tuh udah langsung ini kan udah langsung langsung apartemen. Iya, apartemen. Bukan perumahan. Dan itu nih, jadi masjid itu di sini posisinya. Di sini ini udah perumahan gitu. Kebayang nggak Mas? Ya kebayang Mas. Berarti jaraknya mungkin nggak sampai mungkin kiloan nggak? Iya. Harus cuma dibatasin sama sungainya itu doang ya Mas? Itu langsung. Gitu. Secara sistem dan teknis pun kita coba untuk diskusikan dengan vendor toanya, supaya ini gimana sih supaya nggak mengganggu ketika azan atau gimana, atau mungkin pada saat pengajian gitu ya.
Ini memang ada beberapa ini, meskipun kadang-kadang pada saat pelaksanaannya pun suka agak kelebihan, itu pun lebih ke arah ini internal ya gitu. Tapi intinya dari awal kita udah coba buat supaya dia secara sistem tuh nggak, kadang-kadang kan apa ya, kalau dengar tuh suka rebek suaranya gitu, orang Sunda suaranya rebek lah gitu ya. Gitu. Nah ini dia lebih lebih halus gitu. Sebenarnya kan seperti itu yang mengganggu itu ya. Jadi kayak ada, kalau orang tuanya bilang tuh ini ada yang bikin mengganggu tuh, ada gelombang yang ternyata dia bisa mengganggu pendengaran, ya gitulah bahasanya gitu. Gitu suaranya ya, Mas. Ya, ini enggak gitu, seperti itu. Baik lagi ke produk sih Mas. Saya nggak bilang produknya apa ya, gitu lah gitu. Tapi kalau dilihat dari map dari desain kotanya tadi itu, apalagi ditambah nanti ada fasilitas, nggak tahu tadi LRT atau kereta cepat Jakarta Bandung tuh Mas tadi, kalau lihat dari denah desain kawasannya itu Mas ya. Jadi ini nanti LRT yang dari sekarang dari Cibubur nanti bakal tembus sampai sini katanya gitu. Jadi nah nanti LRT di sini, nanti dia berhentinya di apartemen sini, ada semacam kayak TOD-nya lah gitu. Oke, silakan Mbak Ziza. Ya, penasaran sama, ada kisah-kisah yang menantang nggak sih Mas dari pembangunan masjid ini Mas? Selain tadi kan berurusan dengan ya seseorang yang kita udah kenal gitu ya, public figure, bukan orang biasa gitu. Kira-kira apa Mas hal-hal yang menantang di pembangunan masjid ini Mas? Sebetulnya kalau kita lihat dari sisi menantang juga proyeknya masjidnya it's masjid most gitu loh. Yang menantang itu gimana kita bisa menciptakan area-area publik tadi gitu. Sampai sejauh mana sih orang bisa untuk menikmati fasilitas ini, kemudian dia bisa untuk beraktivitas di sini seperti apa gitu. Jadi kalau umpamanya ditanya spesifik terkait dengan tantangannya apa, saya pikir kayaknya nggak ada tantangannya, lebih kayak proyek pada umumnya aja sih sebenarnya gitu ya. Wah, kalau bilangnya lancar sih gitu, seperti itu. Oke. Nah, ketika keluarga dari Pak Muhammad Thohir ini diberikan atau disajikan desain dari Mas Reko, apakah ada tanggahan atau masukan atau ada jangan yang ini deh, ini harusnya kayak gini gitu, ada masalah seperti itu Mas? Ada beberapa. Jadi kadang-kadang kan maksudnya gini, kadang-kadang kita berhadapan dengan suatu, saya bilangnya owner juga kadang-kadang mereka lebih pintar dari kita gitu loh. Jadi kayak misalnya gini contoh, Pak ini saya ada gambar nih dari Pinterest, oh saya pernah ke masjid itu kok gitu. Terus ini jadi plazanya seperti ini, yang oh iya tahu, saya itu kan ada di Brazil ya, gini-gini saya pernah kesana. Sebenarnya saya sendiri belum ke Brazil, kayak gitu loh. Jadi kadang-kadang itu saya bilang tadi ya, makanya kadang-kadang ketika ketemu itu kita nggak bisa langsung merasa pintar gitu, nggak, karena kadang-kadang kita berhadapan orang yang lebih pintar dari kita gitu. Nah kebetulan dari sini pun sama, jadi preferensi desain, preferensi literatur untuk jalan-jalannya pun banyak dari ownernya, terus kemudian juga punya standar yang memang beda gitu. Akhirnya kita coba untuk menyesuaikan gitu, seperti itu. Jadi dari misalnya kayak masukan ini enggak, bagusnya begini deh kok, segala macam ininya, terus kok ini begini. Ya kebetulan juga kan ada hobi juga mungkin ya, hobi dari ngedesain, makanya ya seperti itu. Jadi kalau umpamanya dilihat dari sisi sanggahan segala macam, kadang-kadang ada juga nih mungkin nggak pantas nih seperti ini, itu bikin yang begini. Akhirnya kita coba untuk bikin beberapa alternatif. Daun pintu, tiba-tiba kita bikin daun pintu yang tadi ini ya, yang sebentar saya coba balik lagi dulu. Kayak misalnya nih siluet pintu nih, nih daun ini ya, kalau umpamanya saya masukin ke area yang ini nih, nah ini terus tiba-tiba kok itu bentuknya jadi kayak orang lagi ini, kok kayak cewek, masih sih Pak, oh iya ya, kita ganti lagi kayak gitu. Padahal sebenarnya nggak ada indikasi ininya gitu. Oh kenapa bisa jadi kayak gini, oh iya kita ubah jadi lebih polar kayak gitu. Jadi kadang-kadang kita sama-sama ini jadi ada masukan-masukan seperti itu gitu, yang kadang-kadang kita nggak kepikiran gitu, seperti itu. Nah, Mas juga ada pertanyaan mengenai kan kalau mungkin proyek-proyek Rencana Matra yang lain, mungkin mixed use, harus building atau residensial gitu kan, ya pasti betul-betul mengikuti denah site sama permintaan dari klien gitu ya Mas. Tapi kalau untuk sebuah masjid kan yang perlu kita pertimbangkan, nah ini arah kiblat Mas. Nah ini kalau kita lihat dari site-nya masjid ini kan itu dilewati oleh sungai ya Mas ya. Nah terus site-nya juga cukup unik, nggak hanya cuma sebatas kotak gitu, jadi nggak cukup challenging lah, nggak simetris gitu. Nah ini pada saat penentuan arah kiblat tuh prosesnya tuh seperti apa Mas? Boleh diceritain Mas? Kiblat Mas, kalau umpamanya kita bicara dari penempatan arah kiblatnya, karena kita udah ada standar namanya dari MUI ya. Jadi MUI udah memberikan standar kira-kira arah kiblatnya ke arah mana gitu. Terus kemudian kita udah memprediksi bahwa si luas tanah ini seberapa luas gitu. Oke. Dan kita kira-kira cocoknya masuk berapa nih? Kebetulan bangunan ini kan 30x30 masih masuk. 30
ya udahlah 30-30, meskipun pada awalnya kita bikin 40x40 nih, masih gedean banget, udah kita kecilin supaya si ini masih bisa ada area untuk plaza weddingnya, seperti itu. Oh, oke. Kalau ke awal ya kita bicara masjid udah pasti kan istilahnya mengumpul ya, dia bisa bulat, bisa kotak, bisa telunjuk, bisa segala macam. Nah, dari kita karena kita mau mainnya formal, serius, terus kemudian elegan, kita ambil kotak supaya secara pembagiannya pun lebih gampang gitu. Oh, jadi Mas Reko juga berkolaborasi sama pihak-pihak berkepentingan yang lain ya Mas ya, khususnya MUI gitu. Karena biasanya kalau bikin masjid selalu udah apa, tapi dibagi kita misalnya arsitek gitu ya, apakah kita punya aplikasi kita udah punya aplikasi penentu arah kiblat nggak sih Mas sebetulnya Mas? Khusus untuk konstruksi bangunan ya, bukan untuk sholat ya. Kalau sholat kita tahu kan ada. Sesimpel di HP udah ada Mas, cuman gini, ketika biasanya kalau umpamanya kita masukin bikin masjid itu biasanya perlu ada ACC dari MUI gitu. Ini udah benar atau belum gitu. Karena kan membawa umat ya gitu. Iya. Dan kita pun nggak masalah dong, maksudnya itu udah ada bagian dari bagian dari masing-masing yang memang berkompeten untuk memberikan, oh ini adalah kiblat ke arah sini, 1 derajat lintang utara selatan, belok kiri dikit. Iya. Karena kalau salah sedikit ngegesernya repot tuh Mas kalau udah jadi. Betul, nanti nggak nyampe ke kiblat, nyampenya ke sebelahnya tuh. Nah makanya ini tuh maksudnya hampir rata-rata setiap proyek masjid yang kita jalanin atau mungkin beberapa teman-teman tuh selalu ada namanya semacam approval dari MUI Mas gitu. Ketika dicek bener nggak arah kiblatnya seperti itu. Ini pun sama, ada beberapa kali ngulang nih Mas, ada istilahnya kalau umpamanya saya balik ke arah set plan ya, ini ada beberapa kali muter-muter nih, sini kurang, ini kurang, ini kita coba buat lagi gitu, seperti itu. Kalau boleh tahu itu pada saat kita berkolaborasi dengan tim MUI-nya itu pada saat tahap apa ya Mas? Maksudnya apakah dari desain ini sudah kita bisa diskusikan dengan mereka atau pada saat misalnya pekerjaan konstruksi sudah awal gitu, itu sudah bisa kita kolaborasi dengan mereka untuk menentukan arah kiblat Mas? Titik penentuan titik BM sih Mas ketika ada pembangunan ya. Kan kita kan menentukan titik BM. Nah, jadi nanti pada saat pembangunan pun kan sambil paralel tuh kita ada waktu untuk mendesain di luar sebelum terbangun gitu. Nah itu kita udah asistensi juga, nanti kita setelah kita desain segala macam, oh kiblatnya ke arah sini nih gitu ya. Cara global baru dan kita bawa ke lapangan. Bener nggak ke arah sini? Ya udah kita sesuaikan dengan BM gitu. Oke. Seperti itu. Sesimpel itu aja kok, maksudnya nggak terlalu rumit kalau umpamanya penentuan dari titik kiblat. Gitu. Meskipun ini memang kalau benar kata Mas, secara posisi itu emang agak ajaib sih, ada mobil, ada ini segala macam. Gitu. Cuman memang penempatan di sini tuh jadi lebih ikonik aja sih sebenarnya, jadi lebih pas. Gitu. Wah, kayaknya nggak sabar kita mau cobain Eza, sana Eza. Secara dari Tangsel udah ada tol tembus sekarang kan. Gitu, nah ini dekat pabrik segala macam, jadi balik lagi sih, ini juga sama sih, Halilunas atau Mulinas ya. Ini juga sering dibicarakan sama ownernya juga gitu, bahwa memang baik-baiknya manusia adalah mereka memberikan manfaat untuk orang lain gitu loh. Maksudnya saya juga ini kalau tadi pertanyaan kaitan dengan yang Mbak Ziza tadi ya, ini salah satu yang dibicarakan sama ownernya itu ada ini gitu loh, jadi memberikan manfaat yang baik untuk orang lain gitu. Seperti itu. Jadi masjid ini nggak hanya masjid, tapi lebih ke arah banyak mempelajari sisi kehidupan dari keluarga, dari dari masyarakat sekitar, manfaatnya seperti apa. Terima kasih. Kita aja sih. Di sini sudah ada pertanyaan dari Pak Kavi, Mas Riko. Dia bertanya, dalam bangunan masjid biasanya ada saat-saat ruangan, jamaah harus keluar area ruangan. Apakah dalam masjid ini keadaan seperti itu sudah diantisipasi mengenai membludaknya jamaah? Kedenan. Memang ketika berbicara dari sisi workflow atau mungkin dari sisi flow pengunjung, di sini kita udah coba buat kayak semacam ada beberapa pintu besar. Gitu. Berikut ada dari sini juga ada, dari belakang sini juga ada. Jadi kalau umpamanya memang terjadi in case ada emergency, area ini cover sama area ini dekat daerah sini, dari sini datang. Jadi secara flow-nya tuh sudah kita coba untuk antisipasi bertahan. Itu sih sebenarnya lebih karena pintu tadi yang besar itu loh. Itu pintunya bisa sampai 2 meter sebenarnya. Jadi kalau untuk flow sendiri aman ya Mas ya sebenarnya? Jadi kalau umpamanya ini antisipasinya itu lebih ke arah bukaannya sebenarnya. Jadi nggak banyak area tertutup, tapi kita coba buat ada area bukaan yang memang orang bisa keluar masuk dari situ seperti itu. Oke. Semoga cukup menjawab Mas Kavi.
terima kasih pertanyaannya. Sini juga ada pertanyaan dari Pak Dadan Mulyana. Beliau bertanya, untuk penghawaan masjid ini memakai penghawaan mekanis ya. Sangat disayangkan apabila dinding yang bagus dipasang indoor AC. Apakah ada alternatif lain? Silakan. Saya cari gambarnya dulu ya yang kita akan. Nah ini karena dia pakai sistem VRP, jadinya sistemnya pun ini yang area belakang nih. Jadi taruh di belakang sini nih nggak kelihatan. Jadi ada beberapa yang memang disembunyikan gitu. Terus kemudian dari area indoornya, nah ini tuh kalau dari area indoor kita buatan area ini, nah ini nih. Nih area ornamen ini sebagai area ornamen outdoor unitnya, indoor unit gitu seperti itu. Oh, berarti di dalam itu ada kisi-kisi AC-nya sebetulnya, betul, Mas ya. Betul. Tapi gimana cara untuk supaya nggak kelihatan dan rapi ya seperti inilah Mas caranya gitu. Kita coba buatkan si semua ini custom. Kira-kira bukaannya seperti apa ketika ada maintenance atau segala macam. Nah ini di dalam sini ini ada artinya gitu. Oh, dikamuflasekan dengan desain seperti itu ya Mas? Dan ornamen. Jadi ornamen itu kita coba buat ada seragam semuanya lah gitu, benang merahnya dengan semua desain. Terima kasih Mas Eko sudah terjawab. Oke, siap Pak. Terima kasih Pak Dadan. GoPro, katalog. Oke, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyak kepada Mas Reko. Terima kasih sudah menginspirasi kita mengenai desain Masjid At-Thahirnya. Semoga sukses selalu dan terus mendapatkan inspirasi dari teman-teman juga. Dan terima kasih untuk teman-teman partisipan yang sudah hadir dalam acara Protox hari ini. Dan kebetulan Protox di hari ini ada Protox terakhir di sesi bulan Ramadan ya Mas Bayu. Ya. Jadi kita akan ketemu lagi di Protox setelah bulan Ramadan selesai, setelah Lebaran. Seperti itu, baik, terima kasih. Jangan lupa untuk terus saksikan program katalog lainnya. Kita akan ketemu lagi di setelah Lebaran ada Product of the Week dan juga Protox di hari Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore.